Dicontohkan nih di dalam surat Maryam. Kisah hidupnya Siti Maryam yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu tanpa memiliki suami, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tentu ada ujiannya. Ujiannya apa? Digibahin, difitnahin sama masyarakat. Terus kemudian diomongin, kayaknya apa sih gak punya laki, tapi kok hamil, tapi kok brojolin anak. Nah tentu ini adalah ujian-ujian. Lalu bagaimana Siti Maryam menghadapi ujian itu? Siti Maryam berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Lalu kemudian dia menyendiri. Menunggu kehamilannya tambah besar. Nunggu sendiri pasti gak enak ya. Sedih, gak ada yang lonin, gak ada yang nanyain, gak ada yang perhatiin. Curhat. Ini ceritanya Siti Maryam. Ya kan? Terus kemudian pada saat dia mau melahirkan, sakit. Kalau ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin pada saat melahirkan ada suami yang menunggu, megangin tangannya, sampai dicakar-cakar suaminya, sampai kemudian, diam lu, ini sakit, gitu. Tapi Siti Maryam melaksanakan hal itu atau mengalami hal itu sendirian. Hingga dia merasa bersedih hati. Lalu kemudian Jibril datang menghampiri dan berseru, janganlah kau bersedih hati Maryam. Di bawah tanah ini ada sungai yang mengalir Allah ciptakan. Lalu kemudian dia juga berseru kepada Maryam, goyangkanlah pohon kurma ini. Sehingga buah kurma yang matangnya akan berguguran. Bantuan Allah datang. Dan Siti Maryam harus berikhtiar untuk menggoyangkan pohon kurmanya. Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, lalu Maryam kembali ke kampung halamannya, gibah fitnah tetap datang. Ngomongin lagi, kok udah bayi? Bayi siapa nih? Ini siapa nih? Maryam tidak menjawab pertanyaan masyarakat yang menggibahinya. Dia menunjuk kepada bayinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menjawab pertanyaan masyarakat itu. Di dalam surat Maryam ayat 30. Yang menyatakan bahwa aku adalah hamba Allah. Dan aku diberi kitab Injil. Dan aku telah ditunjuk oleh Allah sebagai nabi. Nah semua orang pada kaget dong, bayi kok bisa ngomong ya. Semua terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah bilang kun fayakun, ya pasti terjadi. Di surat apa ya? Di surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakul lalahu kun fayakun. Jadi Allah bilang kalau saya mau sesuatu terjadi, Allah hanya berkata jadilah, maka sesuatu itu terjadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Berbicara kembali soal single parent, ataupun janda, ataupun orang tua tunggal. Memang capek ya. Gue doang sih ya yang Sabar capek ya. ya. Maaf ya. Mama agak Dede. sedikit curcok. Mama juga ya, Ma? Mama juga ya, Ma ya? 22 tahun. Oke, Senior. bayangin. Tapi mama nggak capek. Harus Apa? berperan ganda. Jadi bapak, jadi ibu juga. Pada saat ada masalah harus juga kemudian mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri. Pada saat kemudian anak lagi rewel, kita harus tetap kuat. Pada saat kita lagi capek, kita nggak bisa diem, nggak bisa mengeluh, nggak bisa itu semua. Nah tentu, apa yang bisa kita lakukan? Ambil pelajaran dari bagaimana Siti Maryam menjalani ujian dan menghadapi ujian Allah. Yaitu dengan kesabaran, dengan ketabahan, lalu dengan berdoa, berikhtiar, dan tentu bertawakal hanya kepada Allah. Satu hal lagi terakhir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, jadi para ibu-ibu di sana yang sendirian, kalau masih Allah takdirkan sendiri, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau Allah pertemukan kita dengan pangeran, alhamdulillah binikmati tatimu solihat. Amin, amin. Ya. Dan kalau memang ternyata kita tetap harus sendirian, Allah takdirkan, jangan sedih. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tergabung di dalam Hijaber, Himpunan Janda Berdaya. Jadi janda yang berkualitas. Betul. Tunjukkan kepada dunia, saya bukan manusia lemah. Amin. Hidup janda, hidup Jabar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kualitas.